Halo, kami dari kelompok 11. Kali ini kami ingin mempresentasikan proyek interface UI kami. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Arya Sagaro dengan NIM 825210109. Nama saya Dava Hilmi Aji dengan NIM 825210145. Dan nama saya Azhar Afialis dengan NIM 825210118. Nah, aplikasi yang kami bangun ini adalah aplikasi sewa buku perpustakaan. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai logo. Logo kami ini diambil dari bahasa Portugal, livrario yang artinya itu perpustakaan. Lalu kenapa kami menggunakan warna kayak gini? Karena warna ini tuh terkesan ceria dan memorable. Terus desainnya ini kita buat di Canva. Jadi konsep dari aplikasi yang kami telah buat yaitu konsepnya itu kita membuat suatu e-library di mana pelanggan akan mengakses website kami lalu melihat dari seleksi buku yang kita telah pilih dan dari seleksi buku itu dapat disewa. Jadi pembayarannya itu jadi sesuai kondisi dan juga cara pendapatan bukunya lalu dikalikan dengan kuantitasnya. Nah, berikut ini adalah login page kami. Pertama-tama ini kita harus buat akun dulu. Kita harus sign up karena akunnya belum punya kan. Jadi harus sign up dulu. Di sini kita isi username. Nah, username itu nggak boleh lebih dikit dari 4 huruf, harus lebih. Harus isi full name-nya, isi emailnya. Emailnya itu harus @gmail.com ya. Lalu password, confirm password, security question, sama security answer, sama birth date-nya. Nah, di sini tuh tombol button-buttonnya ini kita percantik menggunakan guna UI. Nah, ini harus dicentangin ya, agree. Harus di agree term of service-nya. Ya, ini term of service-nya. Lalu kita create aja langsung. Habis itu bakal balik ke login page lagi. Di sini kalau misalnya Anda lupa dengan password kalian, kalian bisa pencet forgot password. Nah, nanti di page ini masukin aja email address-nya. Harus email yang sama kayak di sign up ya. Jadi harus @gmail.com. Lalu di send code, pencet send code. Dude, Nanti write bakal down your dikirim. password so this won't happen again. Nah, di situ ada suara pop-up gitu pakai speech API. Nah, habis itu pencet send code-nya, nanti bakal muncul kodenya di email Anda, lalu dikirimin verification code-nya. Habis di submit itu bakal dikasih password baru di email kalian. Habis itu masukin aja password barunya. Nah, di sini bisa show password. Show password ini caranya itu bisa di hide pakai sistem char password true. Bisa di hide sama bisa di show. Jadi bisa lihat hurufnya kelihatan. Nah, habis itu tinggal login aja. Ya, ketika masuk homepage, kita langsung saja update account kita. Nah, di sini gambar account kita menggunakan picture box dan open file dialog untuk diupload. Ya, jika ingin ganti email dan password juga bisa. Nah, balik ke homepage. Di sini kita ingin UI desain enak dilihat gitu. Jadi simple warna backgroundnya, ada keramaian. Lalu ada wishlist dan card. Wishlist dan card, namun belum memilih buku, jadi belum keisi. Jadi sebenarnya buku katalog kita ada 18, namun di homepage tampil yang new and trending sama bestseller saja. Ada tiga cara ini untuk pemilihan buku. Pertama bisa langsung diklik saja gambar bukunya. Ya, kedua dengan menggunakan search bar. Ya, ketiga bisa dipencet saja button select a genre. Lalu ada 6 genre. Lalu ada 6 genre jika di hover radio button maka gambar akan berubah ukuran. Nah, di tiap genre itu tersedia 3 buku yang bisa dipilih. Nah, buku-bukunya tersedia. Terus pemilihan buku ini menggunakan radio button.
Balik ke homepage lagi. Jadi sekarang ini page untuk buku ya. Jadi di sini kita pilih buku Sam. Nah, jika di hover maka akan ada judulnya. Nah, judulnya ini tuh kita menggunakan fitur yang namanya tooltip. Nah, di page ini ada description, ada detail, lalu ada author-nya juga, dan ada juga buku lainnya ya yang kita bisa pilih yang sesuai dengan genre. Lalu dari sini kita coba aja tambahkan ke wishlist. Kita tambahkan ke wishlist, kita refresh. Ini menggunakan modul ya. Jadi ada satu variabel satu variabel itu digunakan oleh dua form. Nah, lalu di sini muncul gambar bukunya dan di sini juga muncul nama. Lalu bisa di-delete juga jika ingin dibatalkan. Lalu kita back to home, balik ke bukunya, dan di buku sini ini kita bisa kasih review di kolom komentar sini. Jadi seandainya kita komen itu, lalu kita kasih rating, ini menggunakan guna star rating, lalu kita pencet button reviews. Nah, di sini akan muncul gambar author-nya dan serta gambar cover bukunya dan guna ratingnya. Jadi kita balik lagi ke buku. Nah, di sini untuk penyewaan buku kita harus memilih cara pendapatan bukunya ya. Jadi bisa diantar, bisa dikirimkan, bisa bisa ke sana sendiri juga. Jadi jika dikirimkan maka $2 itu ditambah condition. Nah, condition itu ada yang udah dipakai bukunya dan ada juga masih baru. Nah, ini kita gunakan fungsi aritmatika, lalu kuantitasnya kita ubah juga. Lalu jadi acquire ditambah condition dikali quantity. Itu rumusnya. Dan ini totalnya, kita harus klik button ini, lalu kita lanjut ke rent. Nah, data-data yang tadinya sudah diisi, maka akan muncul di sini. Kita akan klik button refresh dan muncul. Jadi tersedia juga promo code. Jadi promo code itu kita ketik di sini, itu promo code-nya BookNerd ya. Jadi di apply, lalu estimated totalnya itu akan mengurang jadi berkurang 1 ya, jadi 23. Diskonnya $1. Lalu setelah itu kita lanjut aja ke form payment. Nah, di sini kita isi data-datanya, nama kita, dan addressnya juga city, kita pilih Jakarta Pusat. Telepon tuh harus angka ya, dan harus lebih dari 5 karakter. Lalu zip code ini juga harus 4 angka. Card number kita masukkan juga, dan nama kartu. Lalu security code. Nah, ada juga rent info. Di sini ada rent date, ada return date. Nah, return date itu nggak boleh sama dengan rent date ya. Jadi apabila rent date sini 25, maka harus 28 gitu. Jadi untuk rent date dan return date ini kita menggunakan yang namanya datetime picker. Lalu kita harus klik checkbox ini untuk mengkonfirmasi apabila kita telat mengumpulkan bukunya lagi, maka akan ada denda $2. Lalu kita refresh, di sini akan muncul nama kita. Ini menggunakan modul juga ya. Jadi ini informasi yang didapatkan dari form sign up. Lalu kita back home. Dan untuk pengembalian buku ada formnya juga nih. Jadi ada return book. Kita klik aja buttonnya. Jadi ini tampilan return formnya. Kita bisa klik button untuk menyatakan status kita ya, status bukunya. Jadi overdue akan muncul message box di mana book return deadline-nya udah lewat, jadi harus bayar $2. Lalu ada returned, jadi udah dikembalikan. Message box-nya terima kasih isinya. Lalu ada juga lost. Nah, lost ini tuh kita harus mengganti bukunya dan juga
tambah $4 dari pembelian buku. Lalu dari situ kita rent date, ada rent date di sini kita pilih aja tanggal 16, lalu return date-nya misalnya kalau misal tanggal 8 nggak bisa ya. Jadi harus lebih. Kalau misal 30 maka dendanya jika setelah 20 hari pengembaliannya maka akan ada denda sekitar $4 ya. Di sini kita bisa tambahkan notes juga dan di submit formnya. Lalu kita back home. Dan untuk keluar dari websitenya, maka ada tombol khusus, ya itu dinamakan logout ya. Kita klik aja logout dan kembali lagi ke form login. Jadi cukup itu saja yang ingin kita sampaikan. Terima kasih sudah merhatiin dan semoga bermanfaat untuk kedepannya. Lalu terima kasih.